Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk menenangkan hati kita. Marilah kita bersungguh-sungguh menghadap Dia. Saya persilakan untuk mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kiranya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Nama Yesus termulia. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Oleh sebab itu marilah kita tunduk kepada Dia. Marilah kita bersama mengagungkan Dia. PPR nomor 14 kita pujikan bersama-sama. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Hai yang berdosa, ingatlah siksa di Golgota. Kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakanlah Yesus Raja yang mulia. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 4 dan 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memasuki doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyanyikan dengan penuh penghayatan suatu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang telah mati tersalib supaya kami hidup. Tuhan, Engkau berkata bahwa setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan, maka keselamatan akan terjadi kepadanya. Tuhan, Engkau tahu setiap kami, anak-anak-Mu yang menghadap Engkau pada saat ini. Kami percaya kepada Tuhan, kami beriman kepada Tuhan. Namun Tuhan, seringkali kami mendukakan hati-Mu. Kami tahu bahwa oleh karena anugerah kemurahan-Mu kami boleh hidup. Namun seringkali kami mengabaikan Tuhan. Kami mempermainkan anugerah Tuhan. Bapa, seringkali juga Tuhan, kami sewenang-wenang di dalam hidup ini. Kami tidak mentaati Engkau.
Tuhan, kami terlalu banyak berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak bisa berlari menyembunyikan diri kami. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Tuhan yang tahu sampai ke dalam relung hati kami yang terdalam. Tuhan, kasihanilah kami Bapa. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah kiranya segala pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami. Tuhan, tahirkanlah kami. Karena kami tahu bahwa hanya dengan kuasa bilur-bilur Tuhan, kami sembuh, kami dikuduskan, kami disucikan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami percaya bahwa pengampunan hanya terjadi di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu, nama yang menyelamatkan itu, kepadamu kami sudah berdoa dan kami percaya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus jujur di hadapannya. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita memperoleh pembebasan, pengampunan dosa hanya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka sebagai orang-orang yang telah menerima, mengecap kasih karunia dan kebaikan Tuhan, marilah kita juga hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin Bapak Ibu. Ya. Pada saat ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah saya percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama menaikkan doa-doa ini. Yang pertama, doakanlah untuk kelangsungan pelayanan dan pertumbuhan iman di jemaat GKT Maranatha Paiton. Juga doakanlah jemaat yang sakit. Ada Ibu Erming, Bu Evi, dan juga Bu Yulan. Dan mungkin ada saudara-saudara yang lain yang tidak kita ketahui. Dan juga marilah kita terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kita. Dengan bersuara saya mengajak kita menaikkan doa-doa ini. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berseru, minta tolong kepadamu ya Tuhan.
Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber segala jawaban, dan Tuhanlah yang bisa menyelesaikan segala perkara-perkara yang terjadi di tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah hidup kami, anak-anak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, untuk kelangsungan pelayanan di tengah pandemi ini di Gereja Kristus Tuhan Maranatha Paiton. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga para majelis, aktivis. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, berikan kesatuan hati untuk boleh membangun, mengembangkan pelayanan di GKT ini. Tuhan, juga kami berdoa, ada beberapa jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Erming, Bu Evi, dan juga Bu Yulan. Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan apabila saat ini mereka menjerit, berteriak minta tolong kepadamu Bapa, berbelas kasihanlah ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan juga Bapa, kami rindu berdoa, mungkin ada beberapa jemaat yang lain yang mengalami kelemahan tubuh dalam pemulihan. Kami mohon kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan untuk mereka alami. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong, melawat umat-Mu, dan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada jemaat-Mu. Terlebih-lebih juga Tuhan, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini tentu ada banyak segala tekanan, ada banyak sekali pergumulan, beban hidup. Dan kami mohon, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada jemaat-Mu. Berikanlah sukacita di tengah ketidakmudahan hidup ini Bapa. Dan biarlah Tuhan terus mengajari kami untuk bersandar kepada pertolongan Tuhan, untuk berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan terlebih biarlah iman kami semakin hari semakin kokoh, semakin bertumbuh. Dan juga Tuhan, tambahkanlah pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan menambahkan kehausan, kerinduan di hati jemaat-Mu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan setiap firman Tuhan yang didengar, dibaca, direnungkan, boleh menguatkan, menolong jemaat-Mu untuk boleh melewati berbagai hal di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami percaya pertolongan Tuhan ajaib untuk jemaat dan untuk kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia. Berdoa untuk pemerintah, berdoa baik mereka yang memerintah di pusat, di kabupaten, provinsi, dan kota, di desa. Tuhan, kami rindu Bapa, Engkau memberikan kemampuan untuk boleh menyelesaikan berbagai perkara-perkara dengan baik, dengan hikmat-Mu. Kami rindu juga berikanlah kiranya kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan juga kerjasama boleh terjalin di antara para pemerintah kami. Dan segala oknum, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba memecah belah kesatuan bangsa ini, mencari untung di tengah-tengah pandemi ini. Kami rindu Tuhan, sadarkanlah. Dan juga berdekati rakyat, seluruhnya boleh bersatu hati untuk boleh memutuskan mata rantai COVID ini dengan mematuhi berbagai protokol yang telah ditetapkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Probolinggo dan Paiton. Karena Engkau berfirman, berdoalah untuk kesejahteraan kota dimanapun Engkau berada. Oleh sebab itu kami berseru kepadamu Tuhan, kiranya Allah memberkati kota Probolinggo dan Paiton. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan membentengi, sehingga ada kesejahteraan terjadi Tuhan. Karena kesejahteraan kota, rakyat ini juga adalah kesejahteraan kami. Dan juga terkhusus kami sebagai gereja Tuhan. Tolong kami untuk menjadi contoh, menjadi saksi yang baik, menjadi pemberi jawaban kepada orang-orang yang kesusahan di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang peduli, hati yang peka. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan beban hidup masing-masing kami. Engkau tahu, dan Engkau adalah Tuhan yang sanggup
menolong, memberkati kami. Dan kami letakkan seluruh pengharapan kami, doa-doa kami ini yang jauh dari kesempurnaan ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita bisa menaikkan doa-doa kita. Marilah kita tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, Setia, Setia, PPR nomor 251. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, banyaklah murid Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tak terdugalah. Jangan takut pun jangan bimbang, taat perintahnya tentu kau menang. Ambil pegang 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Tuhan Allahnya. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dalam segala pelayanan-Mu. Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dalam segala pelayanan-Mu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia.
setia bekerja, setia pada raja-Mu, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Saudara Yordan. Kepada saudara dipersilakan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi kami, dalam kami mengikuti Tuhan dan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dan Kau membuka pikiran kami, dan Tuhan memberikan hikmat. Dengan demikian kami bisa memahami firman-Mu secara baik dan benar. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang ini kita merasakan masa-masa yang sulit di tengah gejolak pandemi yang merajalela di seluruh dunia. Dalam melakukan aktivitas, kita dituntut harus melakukan kebiasaan yang baru, yaitu mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan wajib mematuhi protokol kesehatan. Segala sesuatunya harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas, terutama kontak fisik dengan orang lain. Hal ini membuat kita harus membatasi diri untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Ketika kita sakit dan membutuhkan pertolongan, baik di puskesmas atau di rumah sakit, sebelumnya yang kita tanyakan adalah jaminan kesehatan agar kita dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jaminan kesehatan yang kita miliki. Berbeda dengan jaminan keselamatan anak-anak Tuhan, di mana semua ditanggung oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus sendiri yang sanggup memberikan jaminan keselamatan setelah kematian, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, karena dosa manusia mendapat upah, yaitu kematian, terlebih juga penghukuman karena dosa. Oleh sebab itu, marilah kita belajar pada firman Tuhan saat ini dengan tema keselamatan hanya di dalam Yesus, yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan bagi kita semua di bawah perikop Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang mati
orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kami ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah dia yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam dunia ini banyak sekali orang-orang atau tokoh-tokoh besar yang dipandang sebagai jalan menuju surga. Tokoh-tokoh agama itu diteladani dan ajarannya diikuti. Namun, sungguh tidak ada yang lebih berkuasa dari satu tokoh, satu nama termulia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat dari kisah ini, kita akan melihat di mana ada dua hamba Tuhan yang dengan berani mengakui hal ini di hadapan banyak orang, meskipun banyak tantangan, bahkan nyawa dapat menjadi taruhannya. Di mana juga dalam kisah ini dua hamba Allah yakni Petrus dan Yohanes ini dipanggil untuk disidang karena pengajaran mereka tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Dari hal ini kita bisa belajar beberapa hal dari pengalaman Petrus dan Yohanes. Yang pertama, bagaimana seseorang bisa percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus? Jika kita lihat di ayat 8, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Petrus kuat karena ada Roh Kudus yang memimpinnya, di mana dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia berani bersaksi dan berkata-kata. Jika keselamatan itu didapatkan bukan karena kekuatan atau kemitaran, dan juga bukan karena perbuatan baik kita. Karena jika keselamatan didapatkan melalui perbuatan baik, maka perbuatan manusia yang baik itu tidak bisa mencapai standar atau ukuran yang ditentukan oleh Allah. Dan perbuatan baik manusia tidak mungkin menyenangkan hati Allah karena natur manusia adalah dosa. Akibat dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Sehingga tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik manusia, tetap tidak akan bisa mencapai standar yang Allah inginkan. Sebab di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di mana hal ini mengajarkan bahwa kesalahan kita ibarat kain kotor. Kalau kesalahan kita ibarat kain kotor di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Siapakah di antara kita yang meyakini bahwa perbuatan baik kita melampaui kejahatan kita? Apakah ada di antara kita yang mengklaim bahwa perbuatan saya sangat baik dan bisa mencapai standar Allah? Karena dosa begitu nyata di dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan sesuatu, itu sudah termasuk dosa menurut Alkitab. Jadi kalau kita tahu yang baik dan harus kita lakukan, tetapi tidak melakukannya, itu sudah termasuk kategori dosa. Mungkin saudara tidak pernah membunuh, tidak pernah memfitnah, tidak pernah melakukan perbuatan jahat, mungkin. Tetapi kalau saudara tidak melakukan hal yang harus dilakukan, itu sudah berdosa menurut Alkitab. Jadi jika kita belajar dari hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa ia akan diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah standar kebaikan Allah. Jadi, jika saudara tidak seperti ini, maka saudara tidak bisa mencapai standar Allah. Dan saudara tidak bisa diselamatkan berdasarkan perbuatan baik. Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengingatkan kepada kita
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 11 sampai 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Di mana juga hal ini Rasul Paulus mengajarkan keselamatan dari dosa dan maut semata-mata adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena pada saat itu telah muncul guru-guru palsu. Dalam hal ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang mengharuskan orang-orang bukan Yahudi untuk disunat sebagai syarat untuk diselamatkan. Dengan kata lain, mereka mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, seseorang harus terlebih dahulu menjadi Yahudi, di mana harus melakukan peraturan hukum Taurat. Jelas ini bukan sebuah ajaran yang benar. Untuk diselamatkan dari dosa dan maut, orang bukan Yahudi tidak perlu menjadi Yahudi. Cukup dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan karena keselamatan itu murahan, tetapi justru karena terlalu mahal. Hutang dosa kita kepada Tuhan terlalu besar, sehingga tidak ada perbuatan baik apapun yang cukup untuk membayarnya. Akan tetapi tidak hanya Rasul Paulus, tetapi Yakobus juga mengajarkan bahwa di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan ayat 17, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus menekankan perbuatan, sebab pada saat itu ada kecenderungan orang percaya yang meremehkan perbuatan. Mereka berpikir asal percaya kepada Yesus Kristus semuanya akan beres. Akibatnya banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, tetapi merasa sudah diselamatkan karena merasa sudah percaya kepada Yesus Kristus. Apalah artinya percaya jika percaya itu bukan sekedar pengakuan dari mulut saja, tetapi melainkan berbalik dari dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya tidak mungkin terus-menerus berkubang di dalam dosa dan tidak berbuat baik. Perbuatan baik adalah suatu bukti di mana orang tersebut telah diselamatkan, dan perbuatan baik adalah buah dari keselamatan itu sendiri. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini mengatakan
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ingatlah bahwa keselamatan adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Hanya rencana Allah saja, bukan rencana yang lain yang dapat menyelamatkan jiwa kita yang terhilang serta menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Memang banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan yang bisa memimpin kita kepada Allah. Jalan keselamatan Allah itu adalah melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa jika tidak melalui aku." Dari hal ini kita bisa belajar bahwa keselamatan hanya oleh anugerah yang dianugerahkan Allah melalui anaknya Yesus Kristus saja, dan bukan karena perbuatan baik manusia. Poin kedua yang kita pelajari adalah apa arti keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada manusia yang lain yang dapat memberikan keselamatan selain manusia Yesus Kristus, manusia sejati yang tidak berdosa, anak domba Allah yang tidak bercacat. Semua manusia berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau menjadi penjamin keselamatan bagi orang lain. Kita semua orang percaya tahu bahwa Allah itu baik. Mungkin kita juga bertanya-tanya, tidak bisakah Dia mengampuni orang berdosa tanpa kematian Yesus Kristus? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena jika Allah tidak menyelamatkan melalui salib Kristus, maka keadilannya tidak terpuaskan, di mana orang-orang berdosa haruslah dihukum, dan manusia yang percaya harus disucikan terlebih dahulu untuk masuk ke surga, karena manusia itu berdosa. Jadi hanya melalui salib Kristus yang bisa memuaskan sifat Allah, dan kasih Allah terpuaskan melalui salib Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar, di mana anaknya mati menebus dosa-dosa kita, orang percaya. Ada 3 tahapan dari rencana perjalanan Allah bagi manusia. Yang pertama, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Ia membuang jauh semua dosa dan kesalahan kita, serta dari maut yang merupakan upah dosa. Ibrani pasal 9 ayat 26 mengatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh
korbannya. Kedua, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya pergi ke surga untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Kita diperdamaikan dengan Allah dan dilayakan untuk datang kepadanya. Karena di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 25 dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Rencana Allah yang ketiga bagi kita adalah Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja untuk menyelamatkan kita dari dosa saat ini. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Lalu, mungkinkah keselamatan yang diberikan oleh Allah itu bisa hilang? Ini adalah hal yang terpenting untuk kita renungkan. Karena hal yang terpenting dari keselamatan di dalam konsep Kristen adalah kepastian, di mana bukan moga-moga selamat, bukan mudah-mudahan selamat, tetapi kita pasti selamat di dalam Yesus Kristus. Karena kehidupan yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita adalah kehidupan kekal. Dan kata ini sering muncul di dalam Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, di mana hal ini kehidupan kekal itu tidak layu dan tidak cemar, karena hidup kekal tidak ada batasnya. Jadi, di dalam hal ini jika kita menerima kehidupan kekal dari Kristus, hidup itu tidak bisa musnah, tidak bisa hilang. Jika hidup kekal itu bisa musnah, bisa hilang, atau berhenti, maka hidup kekal itu tidak bisa kita sebut sebagai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sini Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang kekal dan menjaga orang yang sudah percaya kepadanya. Mungkin diri kita lemah untuk mempertahankan iman, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menjaga kita dan selalu menjaga kita. Allah memang tidak berjanji
iman kita tidak mengalami goncangan, iman kita tidak mengalami pasang surut. Akan tetapi tangan Tuhan selalu menolong dan melindungi kita di dalam Dia. Poin ketiga yang kita pelajari adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah mengetahui dan melihat karya-karya Allah bagi keselamatan kita. Kita lihat di ayat 20, Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Di mana ayat ini mengajarkan bagi kita semua bahwa hal yang terpenting setelah kita percaya kepada Yesus Kristus adalah menjadi saksi kepada banyak orang. Seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam kisah ini, di mana mereka bersaksi sampai dibawa ke hadapan mahkamah agama karena perbuatan mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengajarkan keselamatan. Dari hal ini kita juga bisa belajar bahwa sangat penting bagi kita, orang percaya, untuk memberitakan Injil setelah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Akan tetapi mungkin kita berpikir juga bahwa Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah dengan demikian pemberitaan Injil masih perlu dilakukan? Pertanyaan ini sangat wajar untuk dipikirkan. Sebagian orang mungkin akan memahaminya seperti ini. Jikalau Allah sudah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, maka bagaimanapun orang-orang tersebut pasti akan selamat. Sehingga kita tidak perlu memberitakan Injil kepada mereka. Apakah Injil tetap harus diberitakan? Jawabannya menurut Alkitab adalah sangat jelas, yaitu iya, perlu diberitakan. Kita tidak pernah tahu siapa yang sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Melalui pemberitaan Injil, kita dapat melihat seseorang yang telah dipilih oleh Allah. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Dan di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya
jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di sini kita tahu bahwa keselamatan itu melibatkan pemberitaan Injil. Orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah isi berita di dalam Injil. Allah memilih orang untuk diselamatkan. Benar, bagaimanapun orang itu akan selamat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa cara Allah untuk menyelamatkan manusia adalah melalui pemberitaan Injil. Jadi Injil tetap harus diberitakan. Injil merupakan sarana Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Untuk menyelamatkan orang-orang, Allah sudah memilih orang sejak kekekalan. Kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih oleh Allah. Kita baru tahu bahwa setelah orang tersebut mendapatkan berita Injil. Karena jika kita sudah memberitakan Injil, ada banyak respon dari orang-orang. Ada yang mendengarkan, akan tetapi orang itu menolak. Kita tahu bahwa orang tersebut dibiarkan oleh Allah. Ada juga orang yang tidak mendengar Injil yang diberitakan oleh manusia atau diberitakan oleh Allah sendiri. Kita tahu bahwa orang tersebut memang dibiarkan oleh Allah. Jadi melalui pemberitaan Injil, melalui respon orang-orang yang telah mendengar berita keselamatan, kita tahu bahwa orang tersebut dipilih Allah atau tidak. Jadi hal yang terpenting dari hal ini adalah memberitakan itu perlu dilakukan oleh orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melalui pemberitaan Injil, kita tahu bahwa orang tersebut dipilih Allah atau tidak. Inilah hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh orang percaya jika sudah mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah memberitakan Injil. Dari hal ini kita tahu dan kita bisa belajar bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Perbuatan baik pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena standar Allah tidak mungkin bisa dijalani oleh manusia. Dan hal lain yang harus kita sadari adalah hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus manusia diselamatkan. Dan untuk menjadi orang percaya, yang terpenting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa mengaku percaya kepada Tuhan jika ia tidak menjalani perintahnya? Maka menjadi pelaku firman sangatlah penting bagi orang percaya. Demikian firman Tuhan. Biarlah menjadi pengetahuan baru
dan motivasi yang baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi motivasi yang baru dan pengetahuan yang baru bagi kami dalam menjalani kehidupan kami dan dalam kami mengikuti Tuhan sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan selalu menolong kami di saat iman kami jatuh, iman kami lemah. Kami percaya Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat dan pengetahuan yang baru, sehingga pikiran kami selalu diperbaharui dan pemahaman kami juga diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kiranya kita semakin diteguhkan. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkannya seperti biasa. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dan juga bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan satu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Biarlah pujian ini menjadi doa, kerinduan, dan harapan kita bahwa kita mau belajar, mau dipimpin oleh Tuhan menurut firman setiap hari. Dan biarlah kita juga boleh memiliki kerinduan untuk boleh menjadi saksi terang, mencari domba-domba yang terhilang. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan, berkat, dan kebaikan Tuhan hingga sampai saat ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Maka layaklah
Engkau menerima pujian, syukur dan hormat dari kami. Tuhan, inilah persembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk kelangsungan pelayanan di gereja Kristus Tuhan Jemaat Python ini. Dan juga Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, para majelis yang mengelola, berilah hikmat bijaksana daripada Tuhan. Dan juga ini kami rindu hidup kami mau memberi kepada Tuhan, pakailah untuk menjadi saluran berkat. Selama sisa hidup kami boleh memberikan dampak yang baik, memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, terpujilah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala pujian, hormat kita dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya Maha Esa, Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan biarlah menjadi pelita, terang, dan marilah kita hidup berjalan di dalam firman. Percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan jadilah terang, jadilah saksi di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.